agar suatu saat bisa menjadi tenang. Dan yang betul-betul sudah menjadi tenang ya sebenarnya seorang arahanta, seorang arahat. Itu betul-betul sakit fisik tetapi batin tidak turut sakit. Tapi sebelum itu ya kita masih menggelepar. Kita masih bisa, kadang kita bertahan sebentar kemudian kita terpengaruh lagi, bertahan sebentar kita terpengaruh lagi, nggak apa-apa, itu semua adalah latihan. Nah kalau seorang arahanta memang walaupun fisiknya sakit ya batinnya tidak ikut sakit. Makanya ada cerita pada zaman dulu ada seorang biku, dia itu masuk ke kuti, ternyata dari atap kuti itu ada ular berbisa jatuh ke tubuhnya, menggigit. Kemudian Bante ini minta tolong sama Bante-Bante lain untuk mengangkat badannya, mengatakan cobalah angkat badan ini sebelum ini menjadi kaku. Diangkat keluar, kedipan, sebentar kemudian badannya sudah kaku, meninggal. Nah mereka heran, loh ini Bante kok kenapa bisa apa, walaupun digigit ular tetapi kok tidak menampakkan wajah yang khawatir dan sebagainya. Sang Buddha mengatakan bahwa Bante ini sudah mencapai arahanta, sehingga walaupun fisik sakit memang batinnya tidak ikut sakit, tidak ikut resah, tapi itu adalah seorang arahat. Sebelum itu ya kadang kita bisa bertahan, kadang kita bisa bersabar, tenang, tapi sebentar kemudian ada kalanya masih terpengaruh. Tapi nggak apa-apa, selama itu adalah latihan, artinya itu sudah sangat baik. Maka di sini memang benar ketika kita mengalami sakit fisik, salah satunya kita harus mencoba untuk bertahan. Karena sekali lagi kebiasaan dari pikiran kita adalah menghindar. Itu kebiasaan lama. Nah, tetapi dalam kita bersabar, ternyata setelah beberapa saat kita tidak bisa bertahan. Kemudian kita ingin mengubah posisi duduk, ya nggak apa-apa. Tetapi lakukan itu dengan perhatian. Tidak usah kecewa juga. Kita mau duduk misalnya 1 jam, sudah sakit sekali, nggak bisa bertahan, kemudian kita mengubah posisi duduk. Nah, kemudian beberapa orang mungkin merasa kecewa. Ya tidak usah kecewa juga. Itu semua bagian latihan. Selama ketika sakit, kita tidak langsung mengubah posisi duduk, atau mengubah posisi kita pada saat mengalami sakit, itu sudah latihan. Walaupun seandainya hanya bertahan 2, 3, 4, 5 menit, itu sudah merupakan latihan. Kita sedang membangun sebuah kebiasaan baru. Kebiasaan untuk melatih kesabaran, keseimbangan batin saat walaupun kondisi yang tidak menyenangkan muncul. Walaupun tidak bertahan sampai lama. Nah, dalam kondisi yang demikian yang sakit, bisa kalau tadi mencoba untuk menganalisa, untuk menyelidik apa sih batin, apa sih fisik, oh ternyata berbeda. Batin sebenarnya bisa tenang, tapi fisik masih mengalami perubahan. Dengan cara menganalisa demikian, ada keseimbangan batin, kesabaran juga berkembang, itu sudah baik. Dan ternyata itu hanya bertahan sebentar, terpengaruh lagi, nggak apa-apa, dicoba lagi. Kemudian seimbang lagi, terpengaruh lagi, dicoba lagi, seimbang lagi, nggak apa-apa. Dan setelah mencoba begitu, ternyata sudah nggak tahan, karena sudah sangat sakit, ya bisa mengubah posisi duduk. Tapi lakukan dengan perhatian. Nah itu juga satu cara yang bisa dilakukan. Cara lain bisa dengan memperhatikan sakit itu sendiri. Bisa menganalisa juga, oh ternyata yang namanya sakit itu sebenarnya manifestasi dari 4 unsur jasmani juga. Jadi apa yang kita rasakan berkenaan dengan sakit fisik itu ya manifestasi dari 4 unsur. Di situ ada rasa berat, di situ ada panas, di situ ada seperti ada pergerakan. Nah itu adalah 4 unsur. Kalau kita mampu menerima itu hanya sekedar 4 unsur yang menekan-nekan, yang merasa berat, yang panas, yang pedas dan sebagainya, itu adalah 4 unsur kita bisa menerima di situ. Itu juga bagian dari latihan. Latihan melihat 4 unsur pada jasmani untuk mengembangkan kesabaran, untuk mengembangkan keseimbangan batin, ketenangan. Walaupun tidak bisa kembali kepada nafas, nggak apa-apa. Karena apa? Nafas juga sebenarnya instrumen, sakit fisik juga instrumen. Selama di situ ada pengembangan batin, itu sudah bagus. Nah,
Atau kalau tidak merasakan sakit fisiknya sebagai 4 unsur, kita juga bisa mengamati gejolak pikiran kita. Jadi tadi kan juga teramati juga kan, jadi mengamati bagaimana oh ternyata ada fisik, ada pikiran yang bergejolak. Kemudian pikiran yang bergejolak itu diamati untuk menjadi tenang, kan begitu, untuk bagaimana bisa bertahan. Nah, kalau kemudian dalam kondisi demikian kemudian kita mampu mengamati gejolak pikiran, jadi alih-alih kita mengamati fisik yang sakit, kita lebih dominan mengamati gejolak pikiran yang biasanya adalah ketidaksukaan yang muncul. Nah, itu juga bagian dari meditasi ini, latihan ini juga. Nah, kalau kemudian mengamati demikian, oh masih ya tadi kadang-kadang ketenangan bisa muncul, kesabaran bisa muncul, bahkan bisa kembali pada nafas, atau ternyata tidak bisa kembali pada nafas, tapi tetap batin seimbang untuk menenangkan pikiran yang bergejolak. Nah, itu sudah baik sekali. Kemudian setelah berulang-ulang kali ternyata tidak bisa bertahan, kemudian harus mengubah posisi duduk, ya tidak apa juga. Lakukan itu dengan perhatian. Ya, itu sudah sangat baik sebagai bagian dari latihan ini. Baik, Bante. Terima kasih, Bante. Ya. Tadi ini dulu sebentar ya. Yang sini dulu. Sutyotu Bante, yang mau kami tanyakan, ketika bermeditasi itu di antara bola mata di jidat ini terasa kayak apa ya, nyut. Nah, lalu ini yang biasa saya lakukan sehari-hari. Jadi setelah ada efek di tengah sini, bagian kepala itu seperti ada kayak semacam listrik yang seperti berdenyut. Karena harus saya perhatikan, jadi memperhatikan, saya rasakan, ini yang saya lakukan setiap hari di rumah, itu kadang gelombang elektromagnetnya itu seperti berjalan ke tangan. Jadi tangan ini bergerak. Nah, ini menurut pandangan Bante, apakah ini termasuk meditasi yang salah atau bagaimana? Jadi di sini juga demikian, ketika baru memulai, sini sudah mulai terasa. Jadi kepala sudah terasa. Tadi Bante mengatakan fokus pada keluar masuknya nafas. Jadi kembalikan lagi, fokuskan lagi ke nafas. Seperti itu Bante. Terima kasih. Iya. Memang tubuh kita kan terdiri dari 4 unsur. Yang mana ketika kita mengamati 4 unsur, ada kalanya fenomena seperti badan bergerak, tangan bergerak sendiri bisa muncul. Karena apa? Itu adalah bagian dari unsur gerak. Bahkan kalau di Jawa, itu biasanya ada namanya kejawen. Mereka itu mempraktikkan, ya kalau mereka bilang, namanya sedulur papat 5 pancer. Jadi sedulur papat 5 pancer itu adalah sebenarnya itu adalah 4 unsur dan pikiran. Tapi dianggapnya sebagai sedulur papat. Sedulur ada sahabat, 4 sahabat dengan 5 yang pancernya itu adalah pikiran. Mereka menggunakan itu sebagai sesuatu yang sifatnya beyond gitu kan, mistik gitu kan. Tetapi sebenarnya itu adalah 4 unsur yang ketika itu dikembangkan orang bisa bergerak ke sana kemari, padahal itu adalah unsur dari 4 unsur jasmani dan tidak ada yang spesial, itu hanya sekedar bagian dari 4 unsur. Maka 4 unsur di sini ada unsur yang berat ringan, kemudian unsur cairnya, unsur temperatur atau panasnya, termasuk dingin juga, dan ada unsur udara atau unsur gerak. Maka ketika kita mengamati jasmani kita yang kita rasakan, itu sesungguhnya semuanya adalah 4 unsur. Apapun yang kita rasakan berkenaan dengan jasmani adalah 4 unsur. Nah, ketika merasa kok seperti di bagian jidat itu ada denyut-denyut, yang gerak itu adalah unsur gerak. Kemudian dalam denyut tersebut ada seakan-akan mencair, itu adalah unsur airnya.
Dan temperatur yang terasa di situ, apakah dingin atau hangat atau panas, itu adalah unsur apinya. Dan perasaan yang berat atau ringan ketika denyut itu adalah unsur tanahnya. Itu adalah manifestasi dari 4 unsur. Maka kalau kita sudah menggunakan keluar masuknya nafas sebagai objek, memang betul tadi, jadi kembali saja ke nafas. Karena apa? Pikiran kita itu selalu mengikuti apa yang menjadi kebiasaan. Kalau kita terbiasa dengan mengamati sesuatu yang memang dominan pada waktu itu akan menjadi kebiasaan. Tidak semua orang di sini ketika duduk kemudian langsung mengamati bagian jidat, kemudian ada perasaan denyut, atau kemudian mungkin seluruh kepala menjadi seperti bergerak berdenyut. Tetapi itu akan terasa bagi seseorang yang memang terbiasa ke situ. Jadi terbiasa mengamati itu sehingga begitu duduk secara alaminya batin kita itu langsung ke situ. Ke bagian yang biasanya itu terasa dominan. Nah, sehingga untuk bisa katakan mengubah habit, ya itu memang sulit kadang-kadang. Tetapi untuk mengubah habit, begitu pikiran sudah ke sana ya tetap kembali kepada nafas. Tapi lakukan itu dengan tidak memaksa. Kenapa? Semakin kita memaksa untuk ke nafas, akan semakin melihat apa yang biasa kita lihat. Jadi santai saja, lihat itu sebagai denyut atau mungkin tangannya bergerak sebagai fenomena biasa. Kemudian kita dengan santai, dengan rileks kembali kepada nafas. Nanti lama-kelamaan habit kita untuk memperhatikan nafas itu akan semakin kuat. Sementara yang lainnya itu tidak menjadi kuat. Karena kalau kita terbiasa dengan meditasi, kemudian badan kita bergerak, dan kita membiarkan itu juga akan semakin bertambah, berkembang. Dan kalau kita memaksakan diri untuk kembali kepada objek yang sekarang kita menggunakan nafas misalnya, memaksakan diri itu juga tidak bisa. Ibaratnya seperti kalau baskom berisi air yang dia bergoyang kemudian diminta untuk dingin, ditepuk-tepuk begini, itu tidak akan bisa. Biarkan saja, rileks saja, perhatikan, rileks, dan itu nanti akan diam sendiri. Nah, kita juga sama, dengan memperhatikan nafas ternyata habit yang lama keluar, nggak apa-apa, lihat itu sebagai sesuatu atau fenomena yang biasa, yang wajar, yang tidak spesial, sehingga kembali kepada nafas. Nanti lama-kelamaan kekuatan dari memperhatikan nafas akan semakin kuat, akan semakin berkembang. Jadi demikian ya. Sore Bante, sebelumnya saya mau bertanya, apakah boleh saya menanyakan mengenai objek meditasi di luar dari nafas yang saat ini kita bahas? Silakan. Oke. Kalau misalnya kita punya ketertarikan untuk belajar objek meditasi, objeknya air. Kalau yang setahu saya, yang dari informasi saya terima, air itu kan harus ditaruh di tempat yang transparan, Bante ya. Yang transparan, terus diisi, terus kita perhatikan terus menerus. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya pada awal-awal kita kan mungkin bisa sedikit-sedikit tapi putus lagi, habis itu kan kita buka mata lagi Bante ya, buka mata lagi, lihat lagi, habis itu kita coba, nanti agak lama putus lagi. Nah terus misalnya kita ternyata mungkin kurang sabar ya, terus kita merasa oke, aku bisa kayak tanda kutip itu menghayalkan aja deh nih air seperti apa, kalau air yang misalnya di kayak kolam atau air di sungai seperti apa, terus kita fokus pada air itu, tapi kan itu tidak sesuai sama yang ada gitu loh Bante. Itu gimana Bante? Apakah kurang tepat? Itu yang pertama. Terus yang kedua Bante, misalnya kita berkomitmen untuk meditasi selama 30 menit misalnya, tapi di awal-awal karena tipe kayak saya ini misalnya ya terlalu banyak pikiran berkelibat gitu, jadi saya mungkin memutuskan untuk pegang misalnya objek pernafasannya selain dari nafas, misalnya air tadi atau mungkin meta bawana untuk di awal, tapi misalnya setelah batin tenang saya alihkan lagi ke pernafasan, itu apakah boleh? Jadi seolah-olah kayak satu kali meditasi kita pakai 2 objek, itu apakah boleh? Terima kasih Bante. Iya, mungkin bagi yang
tidak pernah mendengar, ini saya jelaskan berkenaan dengan meditasi. Berbagai macam objek yang sebenarnya bisa kita pilih. Jadi kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan Sang Buddha, objek meditasi bisa bermacam-macam. Dan itu telah didaftar oleh Bhante Buddhaghosa dalam bukunya Visuddhimagga. Yang kemudian untuk Samatha Bhawana oleh Bhante Buddhaghosa di list, didaftar, terdapat 40 objek meditasi. Nah, 10 objek yang pertama disebut Dasa Kasinani, 10 objek kasina. Anda bisa menggunakan. Nah, salah satu objek kasina adalah objek air. Termasuk yang lainnya adalah objek tanah, kemudian api, dan kemudian juga angin, dan juga air. Nah, untuk menggunakan objek air memang adalah dengan mempersiapkan. Jadi objek ini medianya dipersiapkan. Maka disebut sebagai kasina karena ada persiapan. Kasina itu media sebenarnya. Medianya dipersiapkan. Nah, dengan cara apa? Tadi telah dicontohkan adalah dengan misalnya air yang bersih ditaruh di baskom atau ditaruh di mangkok. Nah, kemudian diperhatikan. Dalam memperhatikan tersebut, kita memperhatikan air dengan tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, tidak kelihatan. Kalau terlalu dekat, nanti karakteristiknya itu akan kelihatan dengan jelas. Padahal yang kita butuhkan hanya persepsi air saja. Jadi tidak sampai detail-detailnya. Mungkin kalau ada kotoran sedikit saja kelihatan, itu mengganggu. Yang kita perhatikan adalah untuk mendapatkan persepsi atau gambar mental images, gambaran batin berkenaan dengan air. Dan kita lihat, kemudian kita bayangkan, sebenarnya pada saat membayangkan air, kita bisa menggunakan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan noting, mencatat, supaya itu muncul dan muncul lagi, karena memang kalau objek demikian itu terputus-putus, maka kita bisa menggunakan dengan cara mencatat, yaitu apa? Air. Dalam batin, ketika kita memperhatikan air, kita juga mencatat dalam batin, air, untuk memunculkan persepsi itu. Tapi kemudian buyar lagi, dilihat lagi. Kemudian diperhatikan sekelilingnya juga, batas-batasannya, kemudian memperhatikan airnya, kemudian kita membayangkan dalam batin, dan sembari mencatat. Jadi tidak hanya membayangkan saja, untuk membantu supaya persepsi air itu terus continuously muncul, itu bisa dengan mencatat. Dan itu disampaikan oleh Bhante Buddhaghosa. Iya. Wadahnya air itu sebaiknya jangan transparan ya, karena kalau transparan jadinya berpendar, ada air di sini, terus kita lihat gitu kan wadahnya sendiri udah transparan, otomatis kita ngeliat air tuh kayak ke atas bawah, kayak kok banyak gitu, terus bingung nangkapnya yang mana. Berarti ya, kalau disarankan tidak transparan ya untuk wadahnya itu ya? Sebenarnya ya kalau bisa sih yang wadah seperti misalnya mangkok gitu ya, mangkok warna putih gitu kan. Jadi warna kan iya. Transparan ya. Kalau transparan kan seperti gelas yang sebelah betul, sini. Betul. Jadi enggak ya? Enggak, jadi yang dilihat atasnya itu. Atasnya ya, itu. ya, okay, betul. Ya. Atasnya itu. Ya. Nah, itu yang kemudian dijadikan persepsi dalam batin kita. Nah, kemudian dicatat dalam batin, air. Nah, kalau misalnya buyar lagi, lihat lagi. Kemudian dicatat lagi dalam batin. Dan ini juga dilakukan berkenaan dengan objek kasina lain juga. Termasuk ketika menggunakan objek kasina tanah, juga sama dipersiapkan. Jadi tanah ditaruh di seperti nampan segi 4 atau nampan yang bulat begitu, kemudian tanahnya dihancurkan, kemudian berbagai mungkin ada sampah, akar dan sebagainya, warna yang berbeda, itu dihilangkan. Jadi kalau bisa tanahnya tanah yang memang satu warna,
Anjurannya itu adalah tanah yang kemerah-merahan menurut Visuddhimagga. Nah, itu yang kemudian dijadikan sebagai objeknya. Nah, nanti ketika dilihat kemudian dibayangkan dalam batin, kita juga mencatat dalam batin. Bagaimana kita mencatat? Tanah. Nah, kalau di bahasa Pali itu ada patawi. Bahkan bisa mencatat dengan kata bumi. Jadi bumi, dalam bahasa Pali juga bumi juga. Nah, itu juga dicatat. Nah, dengan cara mencatat demikian, persepsi dari tanah itu akan semakin kuat. Nah, kalau tadi mengenai air, kalau kita sudah menggunakan misalnya media air yang tadi menggunakan misalnya mangkok, sebaiknya tidak membayangkan kolam, karena akan berbeda. Atau membayangkan sungai. Jadi karena yang digunakan adalah media yang memang sudah kita buat sendiri. Dan itu akan berbeda-beda. Makanya kalau sudah menggunakan itu, ya itu saja yang kita bayangkan. Karena kalau kita membayangkan yang lainnya, nanti akan berbeda persepsi juga. Karena kita melihat kolam dengan sungai itu akan berbeda. Dengan melihat air yang ada di baskom atau di mangkok. Jadi itu yang kita lihat. Dan media yang bisa membantu adalah dengan cara mencatat. Ya, begitu bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, saat bermeditasi menggunakan objek keluar masuknya nafas, apakah kita bisa menggunakan yang lain? Sebenarnya tidak ada masalah juga. Tidak ada masalah. Bahkan sebenarnya ada 4 objek meditasi yang disebut sebagai caturaka bawana. 4 meditasi pelindungan. Yang itu bisa digunakan dalam kondisi-kondisi tertentu ketika dibutuhkan. 4 meditasi pelindungan di sini, yang pertama adalah Buddhanusati. Jadi merenungkan kualitas-kualitas Sang Buddha, yang Itipiso, Bhagawa, dan seterusnya. Tapi direnungkan, itu tidak hanya dibaca. Direnungkan kemudian diselidik. Apa itu sama Sang Buddha, apa itu arahang, itu diselidik. Nah, itu kita renungkan. Itu digunakan ketika keyakinan kita itu menjadi down. Keyakinan kita itu menjadi luruh. Saat kita meditasi intensif, kok rasanya kok hambar, keyakinan kita itu tidak muncul. Nah, kita bisa menggunakan objek Buddhanusati atau perenungan terhadap kualitas-kualitas Sang Buddha untuk memunculkan keyakinan. Kemudian yang kedua, Marananusati adalah perenungan tentang kematian. Nah, itu bisa digunakan. Misalnya kita sedang mempraktikkan meditasi menggunakan objek keluar masuknya nafas, tetapi kok tidak ada sangvega, tidak ada ketergugahan batin. Rasanya hambar, tidak ada semangat motivasi. Nah, kita bisa switching untuk menggunakan Marananusati, merenungkan tentang kematian. Jadi kita merenungkan bahwa kematian akan terjadi kapan saja, setiap saat, bahkan setiap momen, bahkan setiap hembusan atau tarikan nafas kematian bisa terjadi. Dan kita ada perenungan bahwa ketika kematian terjadi, kita tidak tahu kemana kita akan dilahirkan. Syukur kalau terlahir sebagai manusia. Kalau kemudian tiba-tiba langsung masuk ke alam, tiba-tiba sudah berada di atas pohon. Jadi kuntilanak gimana? Ya kan repot kan? Nah, maka kita perenungkan kematian untuk apa? Memunculkan sangvega. Wah, ini kesempatan saya menjadi manusia untuk kembali betul-betul mempraktikkan dhamma ajaran Sang Buddha, untuk memunculkan motivasi. Nah, itu menggunakan Marananusati. Baru kemudian setelah ada motivasi kembali kepada objek semula, yaitu tadi misalnya keluar masuknya nafas. Atau kemudian menggunakan metta, cinta kasih. Ini juga bisa digunakan. Dan metta di sini bisa digunakan pada saat misalnya, bahkan kalau sejak zaman Sang Buddha, itu sudah menjadi tradisi. Bahkan sampai sekarang, terutama di wira-wira hutan, ketika para biku bertempat tinggal di tempat yang baru. Nah, sebelum menggunakan objek meditasi yang biasa digunakan, misalnya nafas, itu diawali dengan metta bhavana, pengembangan cinta kasih. Tujuannya adalah supaya tidak ada gangguan.
Karena kita juga harus sadar bahwasanya dimanapun kita berada, kita tidak sendiri. Ada yang tidak kelihatan juga. Mungkin mereka sudah tinggal lebih lama dari kita. Dan kalau kita datang ke sana tidak permisi, apalagi ugal-ugalan, mereka juga tidak suka. Nah, sehingga ini menjadi kebiasaan tradisi untuk ketika berada di tempat yang baru, baik mengembangkan meta bawana, pengembangan cinta kasih. Dan tidak harus sampai yang detail sekali kemudian mencapai jana, tidak harus. Kita hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa kita datang ke tempat tersebut bukan untuk mengganggu. Kita datang tanpa permusuhan, tanpa kebencian. Kita datang dengan cinta kasih. Bahkan kita mengharapkan mereka berbahagia. Nah, dengan kita betul-betul memiliki kondisi batin demikian, kita merasa aman, merasa nyaman, nah, kita bisa kembali kepada objek meditasi yang kita gunakan, keluar masuknya nafas. Atau kemudian digunakan pada saat walaupun sudah menggunakan di awal, tiba-tiba ketika meditasi kok merasa takut misalnya, nah, kita bisa menggunakan meta bawana. Atau kita sudah terbiasa kok batin kita mudah sekali mengembara. Biasanya kalau saya menggunakan cinta kasih itu lebih mudah, ya nggak apa-apa juga. Gunakan untuk sementara. Kalau batin kita sudah betul-betul happy, penuh dengan cinta kasih, menjadi tenang, dan kita kembali kepada nafas, bisa dilakukan demikian. Nah, jadi ketika kalau tadi, apakah boleh menggunakan nafas kemudian sesekali menggunakan meta? Kalau memang dibutuhkan, kenapa tidak? Nggak apa-apa. Bahkan ketika terbiasa dengan objek air misalnya sebagai kasina, kalau memang itu dibutuhkan, kenapa tidak? Nggak masalah. Kemudian kalau sudah tenang, kita bisa kembali kepada nafas. Nah, yang keempat itu ada objek asubha. Jadi satu raka bawana, itu yang keempat adalah asubha bawana. Dan itu bisa digunakan ketika yang berkembang dalam batin adalah keinginan-keinginan berkenaan dengan nafsu indrawi. Nah, kalau itu muncul, nah sesekali kita bisa menggunakan itu. Kita bisa membayangkan, nah, visualisasi. Karena kita tidak bisa melihat mayat secara langsung kan. Kalau bisa, itu baik. Tapi kalau tidak bisa, ya sudah kita visualisasi. Menggunakan objek mayat. Bahwa kita pun juga akan seperti mayat tersebut. Mungkin seseorang yang membuat kita muncul nafsu ragawi juga sebenarnya pada akhirnya juga tidak berbeda dari mayat. Nah, itu kita munculkan dalam batin supaya nafsu ragawi itu lenyap. Kalau sudah lenyap, tenang, bisa kembali kepada nafas, keluar masuknya nafas. Nah, bisa demikian. Selama apapun itu membantu dalam pengembangan batin, sebenarnya tidak masalah. Karena apa? Meditasi adalah cita bawana, pengembangan batin. Apapun yang kita gunakan selama itu membantu untuk mengembangkan batin kita, melenyapkan hal yang buruk, itu bisa digunakan. Karena ya Sang Buddha sendiri mengajarkan Dhamma dengan berbagai macam cara. Jadi tidak hanya satu jenis cara, tetapi banyak cara yang bisa digunakan. Dan kalau misalnya kita terpaku dengan satu cara, lantas Sang Buddha membabarkan khotbah selama 45 tahun, berbagai macam poin tidak berguna jadinya. Ya kan? Tidak berguna. Sedangkan ajaran Sang Buddha itu sangat fleksibel. Pokoknya dalam menjalani hidup, apapun kondisinya, apapun situasinya yang berbeda-beda, nah ketika itu dihadapi dengan kebijaksanaan, dan kebijaksanaan juga beragam sesuai dengan situasi dan kondisi, itulah sesungguhnya cara hidup meditatif. Jadi tidak hanya satu poin Dhamma saja yang bisa kita gunakan. Apapun ajaran Sang Buddha, ketika digunakan dengan baik, itulah sebenarnya bagian dari cita bawana, pengembangan batin. Ya. Nama budaya Bante. Saya mau tanya soal meditasi metta Bante. Yang pernah saya pelajari di buku itu ada pancaran metta kepada orang yang disegani guru.
kita memancarkan metta pada guru. Yang dimaksud guru itu saya kurang paham, Bante. Apa guru itu, kan kita tidak pernah berguru ya, biasa ini aja. Kok mancarkan cinta kasih kepada guru? Apa yang dimaksud guru itu guru spiritual seperti Bante atau apa, itu saya kurang ngerti. Lah, itu kan dari buku Bante ya yang saya pelajari. Nah, terus saya pernah ikut dari online ya, soal meditasi metta. Saya dianjurkan untuk memancarkan metta kepada teman spiritual. Lah, teman spiritual itu yang gimana? Suruh memancarkan terus kepada teman spiritual. Saya tanya, katanya teman spiritual itu seperti biku, bikuni. Kalau perempuan ya harus sesama jenis, sama bikuni. Kalau laki sama biku gitu loh. Atau pokoknya meskipun enggak gitu, pokoknya spiritual lah gitu. Lah, itu disuruh memancarkan cinta kasih kepada teman spiritual itu terus menerus sampai dalam kegiatan sehari-hari, mengarahkan terus ke situ, seolah-olah dibawa terus, pancarkan cinta kasih terus, mengharapkan kebahagiaan terus. Terus saya bilang gini, apa itu enggak kemelekatan tak? Maksud saya setiap saat Bante disuruh memancarkan cinta kasih ke situ. Saya kurang sepakat. Jadi kalau seperti itu, apa saya betul apa salah, Bante? Soalnya kan kok aneh gitu loh, kok saya disuruh memancarkan, itu kan memangnya meditasi metta memangnya gitu, Bante. Nah, seperti itu bagaimana, Bante? Supaya saya tidak bingung. Iya, jadi metta bhavana adalah pengembangan cinta kasih. Sebenarnya kata metta sendiri itu dari kata mita. Mita itu artinya friendship. Jadi loving kindness atau cinta kasih di sini lebih kepada rasa persahabatan. Sebenarnya rasa persahabatan yang mana di situ tidak ada permusuhan, tidak ada keinginan, tidak ada kebencian, tidak ada keinginan untuk menyakiti. Akan tetapi dalam pengembangan cinta kasih itu bukan masalah kita tuh memancarkan seakan-akan ada pancaran cinta kasih ke sana. Bukan. Itu pengembangan cinta kasih dalam batin kita. Dengan objeknya adalah manusia. Mungkin orang yang mendapatkan, yang menjadi objek pengembangan cinta kasih kita mungkin tidak akan merasakan. Tetapi batin kita yang berkembang. Batin kita berkembang di dalam, yaitu metta, di dalam friendship, di dalam persahabatan, di dalam kondisi batin yang tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, tidak ada pikiran-pikiran buruk. Nah, sekarang untuk bisa mengembangkan metta demikian, yang paling penting, pertama yang paling penting adalah meyakinkan dalam batin kita masing-masing bahwa tidak ada kebencian dalam batin kita terhadap siapapun. Tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan dalam batin kita terhadap siapapun. Tidak ada keinginan yang buruk, pikiran-pikiran yang buruk atau keinginan jahat, keinginan untuk melukai terhadap siapapun. Kita yakinkan dulu. Kalau kita betul-betul yakin tidak ada permusuhan terhadap siapapun, tidak ada kebencian, tidak ada keinginan untuk menyakiti terhadap siapapun, secara alami batin kita berbahagia. Batin kita menjadi damai. Batin kita menjadi tenang. Nah, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian yang muncul karena batin kita ini memang tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada keinginan untuk menyakiti. Nah, kemudian kita bisa membayangkan seseorang. Membayangkan seseorang, memang dalam hal ini, dalam kita melatih batin kita, lebih baik dalam awal kita melatih batin kita di dalam metta bhavana, jangan membayangkan orang yang biasanya kita lekati. Kenapa? Karena biasanya alih-alih
Yang muncul adalah cinta kasih, tetapi kemelekatan. Atau seperti kalau yang dilekati siapa? Misalnya adalah suami, anak, orang tua, orang-orang dekat yang kita terbiasa melekati mereka. Jadi alih-alih cinta kasih yang muncul, malahan kemelekatan. Yang kedua adalah jangan menggunakan objek makhluk yang itu pernah memunculkan kebencian. Karena apa? Nanti ketika mengembangkan meta, mengembangkan cinta kasih, objeknya apa? Objeknya adalah makhluk. Objeknya makhluk. Nah, ketika kita membayangkan seseorang yang dulu mungkin pernah melakukan hal yang buruk pada kita dan kita pernah bertengkar atau pernah marah terhadap orang demikian, nanti ketika membayangkan orang tersebut, alih-alih nanti metanya berkembang, malahan kebenciannya yang muncul. Nah, sehingga apa? Memang lebih baik diawali dengan seseorang seperti tadi, guru spiritual atau kalyanamita, teman spiritual. Nah, guru di sini ya tentu bisa guru pada saat kita sekolah di SD, SMP, itu menjadi guru juga. Nah, orang-orang demikian kita itu respect terhadap guru kita itu respect. Dengan adanya respect dengan mereka itu tidak ada kebencian, juga tidak ada nafsu ragawi. Karena kita respect dengan mereka. Atau dengan teman spiritual, kalyanamita. Ya mungkin kita dalam hidup punya kalyanamita. Nah, dengan mereka itu kita respect. Maka dengan kita mengembangkan atau katakan kita menjadikan mereka sebagai objek meta bawana, itu tidak akan memunculkan kebencian ataupun nafsu ragawi. Nah, kalau sudah kuat, baru kita bisa mengembangkan ke orang lain yang barangkali orang tua atau suami, anak dan sebagainya bisa mengarah kepada mereka. Tetapi kalau kita tidak mau katakan repot-repot, karena ada dua jenis dalam kita mengembangkan cinta kasih. Yang pertama adalah kita mengembangkan cinta kasih dengan menggunakan objek yang spesial. Yang spesial adalah individu tertentu yang tadi disebutkan. Yang kedua adalah dengan memunculkan cinta kasih terhadap semua makhluk tanpa individu yang spesial. Jadi semua makhluk, misalnya kita membayangkan semoga, jadi kita itu juga melihat batin kita. Artinya ketika kita mengatakan semoga mereka berbahagia itu karena apa? Kita bahagia. Jadi seperti saya yang berbahagia ini, semoga mereka juga berbahagia. Jadi ketika kita mengatakan dalam batin kita, semoga makhluk apapun yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang berada di depan saya tanpa batas, itu ada bayangan makhluk juga, tetapi tidak secara spesifik. Itu lebih aman. Nah, semoga mereka berbahagia. Itu artinya berbahagia seperti saya. Yang sekarang saya berbahagia. Karena bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan, bebas dari keinginan jahat. Kemudian, semoga mereka bebas dari permusuhan. Itu seperti saya. Jadi pertama itu betul-betul kita tuh meyakinkan batin kita itu bahagia, bebas dari kebencian dan seterusnya. Baru kemudian kita menggunakan objek, makhluk lain yang kita mengharapkan mereka itu seperti saya, seperti ini, yang bahagia ini. Jadi tidak kita itu langsung mengharapkan mereka berbahagia kalau kita masih ada kebencian, itu sulit. Jadi seperti bagaimana kita bisa memberi kalau kita tidak memiliki, kan begitu. Nah, kalau kita sudah memiliki kebahagiaan, baru kita bisa juga mengharapkan orang lain berbahagia. Kita sudah memiliki batin yang bebas dari permusuhan, kita tenang di sini, damai di sini, kita mengharapkan makhluk lain juga seperti itu. Dan itu kita bisa pancarkan ke makhluk-makhluk yang di depan kita tanpa batas, kita bayangkan. Kemudian yang samping kanan tanpa batas kita bayangkan, samping kiri tanpa batas kita bayangkan, yang atas tanpa batas kita bayangkan, yang bawah tanpa batas kita bayangkan. Nah, itu bisa dilakukan. Dan apakah
kita, kalau tadi ditanyakan, setiap saat kita harus memancarkan cinta kasih, ya rasanya sulit. Kita lagi bekerja, kemudian kita harus membayangkan orang untuk memancarkan cinta kasih. Kayaknya sulit ya, kita tidak fokus dengan pekerjaannya. Saya potong dulu Bante. Iya. Maksudnya itu ya, saya disuruh membayangkan itu, saya enggak kenal Bante. Misalnya sama seorang bikuni katanya maksud gitu. Saya sama sekali enggak kenal. Ya cuma tahu kalau apa di YouTube atau apa gitu mungkin pernah dengar-dengar gitu, cuma kan enggak kenal. Itu saya disuruh mancarkan cinta kasih ke situ setiap saat Bante. Lah, saya kan rasanya kok aneh gitu loh Bante. Saya kan enggak masuk akal maksud saya itu seperti itu. Oh, saya tanya teman spiritual itu apa teman-teman wihara, teman-teman saya yang spiritual biasa? Bukan, katanya gitu. Nah tadi kan Bante bilang kalian minta toh. Ya teman-teman seperti itu, maksud saya seperti itu, tapi dia bilang bukan. Oh, harusnya begitu. Harusnya jadi, begitu ya. Harusnya jadi ada teman spiritual yang kita tahu, yang kita mengawali. Bukan yang orang yang tidak kenal sama sekali Bante ya. Terus kita lekati gitu. Maksudnya saya bilang saya enggak mau, soalnya saya nanti melekat, mau kenal saja tidak. Kok saya suruh memancarkan setiap saat, setiap dalam kegiatan sehari-hari bilang gitu. Saya kita harus fleksibel. Artinya dalam pengembangan cinta kasih pun juga fleksibel. Kita tidak, walaupun kita bisa mengembangkan cinta kasih tidang carang nisinova sayanova yawat tasa wigatamido, baik berdiri, berjalan, duduk berbaring kita bisa mengembangkan. Tapi bukan berarti kita ke sana terus. Karena ada hal-hal lain yang juga patut perlu untuk kita kembangkan juga. Dalam kondisi tertentu kita tidak bisa mengembangkan cinta kasih. Ada kalanya yang kita kembangkan pada waktu itu adalah kesabaran misalnya. Tadi pas lagi sakit gitu kan. Bagaimana kita mengembangkan cinta kasih sementara gejolak pikiran kita itu masih begitu kuat. Yang kita kembangkan pada waktu itu adalah kesabaran. Nah ketika misalnya pikiran kita dikuasai oleh nafsu ragawi. Bagaimana kita mengembangkan cinta kasih pada waktu itu? Pada waktu itu kita mengembangkan misalnya asubha. Jadi batin kita itu harus pandai-pandainya secara fleksibel untuk mengembangkan apapun yang baik dalam situasi kondisi yang terus mengalami perubahan. Nah sehingga memang cinta kasih bisa dikembangkan setiap saat, setiap waktu. Baik berdiri, berjalan, duduk, berbaring kita bisa mengembangkan. Tetapi dalam kondisi situasi yang berbeda-beda, itu pun juga tidak selamanya kita akan terus bisa mengembangkan cinta kasih. Bahkan kita pun juga harus apa? Melangkah lebih jauh kalau bisa. Artinya apa? Tidak hanya kita mengembangkan cinta kasih, kalau bisa kita pun juga mengembangkan vipassana. Nah, cinta kasih itu bagian dari samatha. Sedangkan samatha di sini itu menjadi pondasi untuk supaya lebih baik atau lebih mudah dalam pengembangan vipassana. Maka sesekalipun kita juga harus merenungkan ketidakkekalan. Kenapa? Meta di sini objeknya adalah makhluk. Selama objeknya adalah makhluk, walaupun itu sebenarnya baik karena yang dikembangkan adalah cinta kasih, persahabatan, tetapi ketika objeknya masih berupa makhluk, di sana mau tidak mau harus kita akui anggapan, persepsi, keberadaan tentang diri, tentang aku, tentang self itu muncul. Makanya meta bhawana juga bagian dari samatha bhawana. Nah, sekali waktu kita pun juga harus mengembangkan objek yang di situ bebas dari gagasan anggapan adanya makhluk. Yang tidak lain adalah vipassana. Salah satunya adalah mengembangkan atau memunculkan anatta sanya, persepsi anatta, atau mengembangkan anicca sanya, persepsi ketidakkekalan. Itu juga harus dikembangkan. Sehingga kita harus betul-betul fleksibel dalam kita mengelola batin kita. Begitu ya? Ya, jadi boleh ya kalau sama teman. Oh iya, sangat boleh. Justru kalau bisa yang dikenal. Nah, iya, itu enggak dikenal kan enggak benar ya Bante ya, kalau enggak kenal sama sekali. Sebenarnya enggak salah juga, itu baik juga. Tetapi untuk kita memulai dalam pengembangan cinta kasih lebih baik orang yang kita kenal. Tapi juga enggak dilekati loh Bante, maksudnya saya. Bukan.
dilekati sampai kemanapun, diingat-ingat. Oh ya tidak. Saya kan terus bilang gini, kemana-mana suruh ingat itu. Terus saya bilang, saya kemana-mana ingat sama Buddha Dhamma Sangha setiap saat gitu. Saya bilang gitu. Saya kalau suruh ingat orang, satu orang, saya rasanya kok nggak bisa ya, kan takutnya melekat gitu loh. Saya bilang gitu. Benar ya Bante? Bisa ya, pemelekatan ya. Seperti itu kan? Lakukan yang terbaik saja. Ya, makanya kita apapun yang kita dapat, kita harus kita pikir yang baik kita pakai ya. Kalau enggak sesuai ya enggak kita pakai. Makanya saya tanya seperti itu Bante. Iya baik ya. Sudah. Jadi guru itu bisa guru sekolah gitu bisa ya? Oh bisa, yang bukan, kita kenal. Bukan guru spiritual. Oh maksudnya. Baik sekali. Ya? Baik sekali kalau guru spiritual. Ya kalau memang punya, misalnya ada yang kita pernah belajar itu yang termasuk guru spiritual ya. Iya betul lah. Iya baik mungkin. Ya, terima kasih lain, Bante. Iya baik ya. Ya silakan. Terakhir mungkin habis itu kita foto bersama. Selamat sore Bante. Bante saya mau tanya, apakah tujuan kita belajar meditasi dengan objek kasina seperti air, api, angin yang tadi Bante kasih tahu? Apakah salah satu tujuannya itu seperti menimbulkan skill kita seperti bisa mendengar jarak jauh, bisa baca pikiran orang dan lain-lain Bante? Terima kasih Bante. Ya, tujuan yang paling utama kita memunculkan atau menggunakan media kasina adalah ketenangan, supaya batin tenang. Itu yang paling utama. Memang ini terjadi pada zaman Sang Buddha. Umumnya mereka-mereka yang punya namanya iddhivida, kesaktian, itu memang mengembangkan kasina. Tapi itu adalah yang sudah sangat-sangat advance gitu ya. Tapi yang paling pertama tujuannya adalah supaya batin tenang. Dengan ketenangan batin bisa atau lebih mudah ketika seseorang harus melihat realitas atau melihat anicca, dukkha dan anatta. Tapi yang pertama adalah untuk ketenangan. Syukur-syukur kemudian berkembang. Tidak hanya sekedar tenang biasa tetapi bisa mencapai jhana. Karena dengan praktik kasina bisa membawa kepada jhana keempat. Tidak hanya 1, 2, 3 seperti meta, cinta kasih, tetapi bahkan bisa jhana keempat. Nah syukur-syukur bisa mencapai jhana keempat. Nah syukur-syukur lagi setelah mencapai jhana mau dikembangkan lagi untuk mendapatkan kesaktian, nggak apa-apa juga. Itu haknya masing-masing. Dan pada zaman Sang Buddha itu banyak. Sang Buddha juga menganjurkan juga kepada para siswa beliau untuk mengembangkan kasina, mencapai jhana untuk kesaktian juga. Tapi sebenarnya intinya bukan kesaktiannya, tetapi orang yang memang menggunakan kasina mencapai jhana dan mengarahkan kepada hal-hal demikian itu batinnya itu sudah sangat-sangat fleksibel. Batinnya itu sudah sangat-sangat kuat. Sehingga untuk bisa melihat kesunyataan atau melihat kebenaran, 4 kebenaran mulia itu akan lebih mudah. Karena ketika batinnya diarahkan kepada hal-hal demikian, itu sebenarnya melatih batin juga. Jadi seperti kalau Sang Buddha menyampaikan, batin kita itu dilatih seperti seseorang yang membuat berbagai macam perkakas dari besi, yang besi yang tadinya mentah itu harus dibuat apa? Dibuat fleksibel. Dibuat fleksibel, lentur tetapi kuat. Dengan cara apa? Dibakar, dipukul-pukul, diperciki air, kadang didiamkan sebentar. Dibakar lagi, dipukul-pukul, diperciki air, didiamkan. Dan terus demikian sampai besi tersebut menjadi fleksibel, lentur tetapi kuat. Nah, batin kita yang diarahkan dengan cara demikian sebenarnya sebagai efeknya, sebagai dampaknya memang pada zaman Sang Buddha yang terjadi, mereka bisa memiliki berbagai macam kesaktian. Orang yang mengembangkan kasina air, orang demikian salah satu kekuatannya kalau dikembangkan bisa ambles bumi. Ambles bumi, masuk ke dalam bumi. Kenapa? Karena apa? Orang demikian bisa membayangkan bumi itu seperti air.
Jadi apa? Dia bisa ambles bumi. Bhante Mahamoggallana ketika pergi ke alam Tawatingsa, kemudian ada istana dari Raja Saka, istana yang sangat besar, kemudian digoyang. Itu dengan apa? Dengan membayangkan sekitar istana tersebut seperti air. Jadi kalau air itu disentuh begini kan bergelombang. Nah sehingga orang punya kekuatan demikian, itu nyentuh bumi bisa bergelombang. Seperti gempa bumi. Nah jadi bisa masuk ambles air, ambles bumi dengan air. Dan ada para biku yang bisa terbang, bisa berjalan di angkasa, bisa berbaring di angkasa. Mereka mengembangkan apa? Kasina tanah. Jadi dengan kasina tanah, bagi orang lain yang melihatnya seperti angin begini, seperti udara terbuka, tapi bagi orang tersebut itu ya bisa membayang, bisa menciptakan oleh pikiran beliau, oleh pikiran mereka bahwa itu adalah tanah. Apakah berundak atau tanah rata, dan sehingga bisa apa? Berjalan, bisa berbaring. Nah kita melihatnya, oh ini kok bisa terbang. Tetapi bagi orang tersebut itu adalah tanah biasa. Nah kalau menggunakan kasina tanah, mungkin kalau kasina tanah bisa terbang. Atau kalau menggunakan kasina udara. Kasina udara. Kalau kasina udara kan tidak bisa dilihat, ya kan? Udaranya di mana? Makanya kalau di dalam Visuddhimagga, kita membayangkan ini pergerakan dari pohon. Atau yang paling mudah adalah kalau kita pergi ke paddy field, paddy field, sawah maksudnya, ke sawah gitu kayaknya, ke padi gitu kan, tanaman padi itu. Nah itu kan anginnya kan kelihatan sekali kan. Nah itu yang dibayangkan, itu menjadi objek udara. Dan kalau menggunakan objek udara, bisa punya kekuatan, bisa tembus tembus tembok, tembus gunung dan sebagainya. Dan itu dipraktikkan pada zaman Sang Buddha. Tetapi sebenarnya mengarahkan batin demikian itu bukan sekedar tujuannya adalah supaya punya kesaktian demikian, tapi lebih kepada seperti seseorang yang sedang menempa besi sampai besi tersebut menjadi lentur, kuat, dan bisa digunakan untuk apapun perkakas yang dia ingin menggunakan, ingin dibuat. Nah batin yang diarahkan demikian itu seperti besi yang sudah siap sekali untuk melihat, terutama adalah 4 kebenaran mulia. Nah sehingga yang paling pertama adalah mengembangkan kasina adalah untuk ketenangan, yang paling pertama. Yang kedua, kalau memang bisa membawa kepada jana. Yang keempat, yang ketiga adalah bisa diarahkan ke adalah yang tadi iddhivida, kesaktian. Tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah bahwa pencapaian ini bisa dijadikan pondasi untuk melihat anicca, dukkha, dan anatta. Itu yang paling penting. Ya, begitu ya. Satu pertanyaan lagi Bante. Bante, bagaimana saran-saran Bante untuk langkah-langkah perumah tangga supaya bisa mencapai Sotapanna? Terima kasih Bante. Jadi langkah tidak hanya perumah tangga, kita juga. Ya pokoknya adalah mempraktikkan dhamma dengan baik. Dan harus diingat, meditasi itu sifatnya kesinambungan. Meditasi adalah pengembangan batin. Dan pengembangan batin itu tidak sekadar ketika kita berada di retreat seperti ini. Tetapi kesinambungan. Dalam apapun aktivitas yang kita lakukan, semaksimal mungkin sejak bangun tidur sampai kita menjelang tidur, kita senantiasa menjaga batin kita. Nah, dengan kita menjaga batin kita, itulah meditasi. Dan menjaga batin ini yang kita lakukan dalam kondisi yang berbeda-beda, situasi yang berbeda-beda, itulah yang menjadi ya syarat atau menjadi pendukung bagi seseorang untuk melenyapkan kotoran batin. Dan ketika kotoran batin dilenyapkan, kalau itu beberapa, tidak semuanya, ya Sotapanna bisa terrealisasi.
sakada kami bisa terrealisasi. Kalau separuhnya dilenyapkan, ya anagami. Kalau semuanya dilenyapkan, ya arahat. Tetapi yang kita lakukan adalah sama. Setiap saat, setiap waktu menjaga batin kita. Kesinambungan. Jangan kemudian meditasinya ketika dari retreat saja. Atau ketika datang ke wihara saja. Begitu pulang ke rumah, ada kebencian, kemarahan dimunculkan, dibiarkan. Ya kadang-kadang orang demikian. Nah, kadang-kadang orang bertanya, Bante kenapa ya ada orang suka meditasi, katanya sudah berulang kali retreat meditasi, tapi kok di kehidupan sehari-hari kok berbeda sekali, masih suka marah-marah, mudah tersinggung dan sebagainya. Kenapa bisa demikian? Ya karena meditasinya ketika hanya di retreat saja. Begitu keluar retreat tidak menjaga batinnya, padahal meditasi itu adalah kesinambungan. Jadi sejak bangun tidur sampai menjelang tidur semua adalah meditasi selama kuncinya adalah kita menjaga batin. Dan kalau itu dilakukan, ya sebagai dampaknya suatu saat pembebasan bisa terrealisasi. Dan itu saja yang harus kita lakukan. Kalau syarat-syaratnya ya Sang Buddha pernah menyampaikan. Yang pertama harus memiliki Purisa Sang Sewo. Berasosiasi dengan orang-orang yang baik. Nah, kalau kita berasosiasi dengan orang-orang baik yang tadi adalah kalyanamita atau guru spiritual atau teman yang baik, kemudian yang kedua akan muncul saddhamma sawanang. Kita akan punya kesempatan untuk mendengarkan saddhamma, ajaran yang benar, ajaran yang sesuai, ajaran dhamma. Kita akan mendengarkan apa itu 4 kebenaran mulia. Kita mendengarkan apa itu samatha vipassana. Nah, itu adalah saddhamma. Nah, kalau kita sering mendengarkan dhamma, maka yang ketiga akan muncul. Itu apa? Yoniso manasikara. Perhatian kita selalu perhatian yang baik. Nah, kita akan tidak mudah untuk memunculkan perhatian yang buruk. Kenapa? Pikiran kita diisi dengan hal-hal yang baik. Jadi, yang kita pikirkan, yang kita perhatikan itu adalah yang baik-baik. Nah, yoniso manasikara akan muncul, perhatian yang bijak akan muncul. Nah, kalau perhatian kita menjadi baik, menjadi bijak, sesuai dengan apa yang kita dengar, maka jalan hidup kita pun juga akan menjadi benar. Yang keempat akan muncul, dhammanudhamma padipada. Jalan kita akan sesuai dengan dhamma. Kehidupan kita sejak bangun tidur sampai menjelang tidur sesuai dengan dhamma. Nah, 4 inilah yang menjadi syarat untuk pencapaian sotapanna. Tapi harus digali terus. Suka berasosiasi dengan orang yang baik, suka mendengarkan dhamma, berperhatian yang bijak, dan senantiasa hidup sesuai dengan dhamma. Dan ini adalah citta bawana, pengembangan batin meditasi yang sifatnya berkesinambungan. Ya, begitu ya. Ya. Sudah cukup? Ya. Ya, kalau sangat mendesak silakan. Bante harus balik. Iya, maaf Bante, satu aja. Saya pernah nonton beberapa YouTube Bante di Yang Buddha Dhamma Indonesia. Waktu itu ada yang menarik buat saya, itu yang waktu Bante menjelaskan mengenai, saya lupa istilahnya, cuma yang saya tangkap, begitu objek ketemu sama indera, muncullah kontak. Habis kontak, muncullah perasaan. Habis perasaan, muncullah persepsi ya Bante ya. Nah, terus kan pada tahap tertentu muncullah kama ya Bante ya. Kama. Nah, yang saya tanyakan itu misalnya saya sesekali menjadikan sekumpulan ini sebagai objek meditasi. Jadi begitu ini muncul, oh kita sadari ini kan kontak. Habis itu terus supaya dia tidak berkembang itu pada tahapan mana harus di-cut. Jadi misalnya supaya nggak menjadi kama, atau mungkin lebih simpelnya kama itu pas kapan munculnya, karena saya juga takut kalau misalnya dengan pikiran kita nambah karma buruk terus gitu Bante. Terima kasih. Iya, itu bisa di-cut di mana saja. Jadi tergantung mana yang paling dominan pada waktu itu. Memang ini disampaikan oleh Sang Buddha dan kita semua merasakan, mengalami, karena itu pengalaman kita semua. Ketika mata
bertemu dengan objek mata, maka di situ akan ada kesadaran mata. Ketika ketiganya muncul, ada mata, ada bentuk, kesadaran mata, di saat itu pula sudah ada kontak, pasak, sudah ada sentuhan. Dengan adanya kontak, maka pasti muncul perasaan. Bisa menyenangkan, tidak menyenangkan, perasaan netral. Dan apa yang seseorang rasakan, itulah yang kemudian ia kenali, ia persepsikan, muncul sanya. Kemudian apa yang seseorang kenali, itu yang kemudian dia pikirkan, menjadi bentuk pikiran, vitaka. Disitulah karma sudah mulai muncul. Nah, yang menjadi katakan berbahaya adalah apa yang seseorang pikirkan, itu yang kemudian dia pikirkan berulang-ulang, berkembang biak. Itu papanca, pikiran yang berkembang biak. Dan ketika itu terjadi, disitulah berbagai macam kotoran batin itu muncul. Ketika pikiran sudah berkembang biak. Nah, kalau seseorang dalam bermeditasi ini bisa mengenali perasaan, oh sangat baik. Jadi berhenti pada perasaan, tidak sampai kepada yang lainnya, apalagi sampai papanca, itu sangat baik. Kita menyadari perasaan, itu menjadi Vedanupasana. Jadi salah satu landasan perhatian, yaitu perenungan atau perhatian terhadap perasaan. Tapi kalau kemudian yang tersadari sudah menjadi persepsi atau gambaran batin, sudah menjadi sebuah pengenalan atau ada gambaran batin gitu kan, ya nggak apa-apa juga. Kita bisa menyadari itu. Kita memotong di situ, tidak masalah juga. Sehingga tidak sampai kepada papanca. Tapi kemudian sudah terlanjur terpikirkan, sudah diketahui kok objeknya. Itu cepat sekali kan. Itu kan sangat cepat. Sudah terpikirkan, ya nggak apa-apa juga. Bisa dipotong di situ, dikenali di situ, dipotong di situ. Lantas bagaimana kalau sudah berkembang biak? Tidak apa-apa juga. Daripada ketika berkembang biak, kita biarkan sehingga berbagai macam pikiran-pikiran yang buruk itu bermunculan, lebih baik kan, walaupun itu sudah berkembang, kita bisa menyadari papanca. Kita sadari di situ, wah pikiran sudah berkembang ini. Kita sadari, kita tidak terseret oleh papanca. Nah setelah itu kita kembali kepada objek meditasi. Nah sehingga di mana kita bisa memotong, di mana saja yang kita sudah menyadari di situ. Jadi nggak harus kalau memang bisa di perasaan, oh sangat baik. Tapi kalau memang bisanya setelah batin berkeliaran atau batin berkembang biak, ya nggak apa-apa juga. Lebih baik memotong daripada kita terseret terlena ke dalam hal itu. Tapi dari semua itu, yang terpenting adalah bagaimana di dalam kita mengamati apapun fenomena yang muncul tersebut, apakah di dalam perasaan kita, atau persepsi kita, bentuk pikiran yang muncul, atau bahkan ketika papanca itu muncul, yang terpenting adalah bagaimana kita tidak bergembira di situ, tidak menyenangi di situ. Dan itu yang dianjurkan oleh Sang Buddha. Sang Buddha menyampaikan ketika seseorang tidak bergembira, tidak menyenangi, tidak welcoming, hal-hal yang menyebabkan munculnya papanca atau perkembangbiakan pikiran, disitulah penderitaan akan lenyap. Nah itu yang menjadi latihan kita. Itulah kenapa kemudian dalam bermeditasi pada akhirnya kita diajarkan untuk mengamati apapun objek, apapun fenomena tanpa kita melekatinya. Kita tahu ada nafas, kita mengamati nafas tapi tidak melekati nafas. Kita tahu ada perasaan, kita mengamati perasaan tetapi tidak melekati perasaan. Itu hanya sekedar fenomena. Bahkan ketika pikiran kita sudah berkembang biak, kita sadari, kita amati tanpa kita harus melekatinya. Tidak usah menjadi kecewa, tidak usah menjadi khawatir. Kita sekedar melihat itu sebagai sekedar fenomena semata. Nah, disitulah kita melatih batin kita untuk tidak bergembira, tidak bersenang, tidak welcoming apapun fenomena yang muncul, termasuk adalah sebab-sebab yang memunculkan
perkembangbiakan pikiran. Itu yang menjadi latihan dalam kita bermeditasi. Terutama adalah vipassana. Ya, begitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, saya kira cukup ya. Ya. Oh gitu ya. Ya, baik. Ada yang dituang? Tulangan air? Enggak usah. Oh ya. Ya, mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, setelah kita melakukan satu hari kebajikan yang tertinggi, yaitu mengupayakan untuk mengembangkan batin, bermeditasi, mari kita limpahkan kebajikan yang kita lakukan untuk sanak keluarga yang telah tiada, yang telah meninggal dunia, dengan harapan semoga mereka mengetahui kebajikan ini, dan setelah mengetahui semoga mereka turut berbahagia dimanapun mereka berada. Semoga mereka terlahir di alam yang bahagia. Sabbityo vivacantu sabbharogo vinasato mate bhavatwantarayo sukhi dikayuko bhava abhivadhana silesani cang buddha pacayino cattaro dhamma vadanti ayuwano sukhang balang idhang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idhang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idhang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo bhavatu sabha manggalang rakantu sabha devata sabba buddhanupavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba devata sabba dhammanupavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba devata sabba sanghanupavena sada soti bhavantu te.